Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Setelah itu tanya jawab. Ya, tambah sedikit lah. Kalau diperpanjang panjang nggak kelar-kelar masalahnya. Selesaikan aja ya. Nah, kita lanjut minggu pertemuan mendatang nanti. Saya sampaikan lagi, saya pastikan lagi bahwasanya tadi itu terkait dengan akidah itu harus pasti. Dalilnya mutawatir Al-Quran atau hadis yang sifatnya mutawatir karena terkait dengan kafir, mukmin dan lain sebagainya. Adapun fikih itu boleh dengan hadis-hadis yang sifatnya tidak mutawatir ataupun ahad, aziz dan sebagainya boleh. Maka fikih ini sifatnya dhani ataupun praduga. Dan itu juga dikuatkan oleh Imam Razi dan kitab Al-Mahsul jilid 1 halaman 3 itu. Praduga. Maka sangat jarang terjadi ijma' di dalam persoalan fikih, kecuali yang memang pokok-pokok fikih itu ijma' biasanya, atau kias yang sudah pasti atau apa. Tapi urutan ijma' itu tidak banyak, kasus-kasus ijma' itu tidak banyak, karena memang harus kesepakatan seluruh para ulama. Sementara fikih ini dibangun di atas dalil yang sifatnya dhoni, yang praduga. Maka sebagian ulama mengatakan ijma' itu hanya mungkin terjadi di era sahabat, karena masih ulama ini bisa ngumpul. Nah, sekarang mungkin ada OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, mengadakan konferensi Jeddah, utusan ulama-ulama dari seluruh dunia. Tapi kan itu utusan, masih ada ulama-ulama yang tidak ikut. Bisa jadi di sana mengatakan oke, ijma', tempat lain mengatakan tidak. Contoh bunga bank. Rapat seminar internasional mengatakan bunga bank haram. Ternyata ada ulama di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Atiyah Saqar dan sebagainya, mengatakan bunga bank nggak riba. Nah ini kan masih ada sebagian ulama yang mengatakan berarti bukan ijma'. Apakah bunga bank riba? Berarti tidak ijma', karena masih ada ulama yang berpendapat tidak. Nah, dan ini sangat boleh karena ini terkait persoalan cabang, boleh berbeda. Kalau akidah hati-hati. Maka Imam Asy'ari sebagai imamnya Ahlussunnah wal Jamaah pernah mengatakan begini, ushidukum anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saksikan kepada kalian, saya ini tak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Siapa ahlul qiblah? Mereka yang percaya rukun Islam, rukun iman, berarti ahlul qiblah. Maka Imam Asy'ari punya kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, yang isinya itu terkait dengan kelompok-kelompok Islam. Ada Syiah dengan berbagai cabangnya, ada berbagai firqahnya, ada Khawarij dengan berbagai cabang-cabangnya, pecahan-pecahannya, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah dan sebagainya. Kitab cukup tebal, sekitar 400-an halaman. Tapi di situ Imam Asy'ari tidak mengkafirkan kelompok-kelompok Islam tersebut. Kenapa? Karena mereka masih dianggap sebagai ahlul qiblah. Hati-hati sekali. Pokoknya kalau orang masih percaya rukun Islam, rukun iman, Muslim, gitu aja. Jadi sangat hati-hati sekali. Kafir itu enggak sembarangan, implikasinya nanti banyak kalau kita orang kafir. Kalau kita mengatakan orang itu kafir, artinya apa? Berarti dia kalau punya anak, kalau dia meninggal, anaknya tidak dapat waris. Ya, kafir. Jadi seorang kafir itu dia bisa mewariskan pada anak yang Muslim. Dia tidak bisa dinikahi karena dia kafir. Kita haram menikahi orang kafir. Kalau dia sholat, kita jadi makmumnya, nggak sah sholat kita karena kita makmum orang kafir. Kalau dia meninggal, tidak boleh dikubur di pekuburan orang Muslim karena dia kafir. Jadi banyak implikasinya. Bahkan dalam tataran tertentu orang kafir boleh dibunuh. Makanya hati-hati soal kafir mengkafirkan. Beda dengan fikih. Kamu kunut? Iya, saya enggak apa-apa. Karena keyakinan kamu kunut, saya enggak. Biasa saja.
toleransi itu dalam ranah fikih. Yang mau tahlilan, oh monggo, saya enggak. Yang mau yasinan, silahkan, saya mau kahfian saja, ya kan? Luas gitu loh. Yang mau sholat taraweh 11 rakaat silahkan, 2 3 silahkan. Orang fikih, termasuk soal musik ini juga soal fikih, bukan soal akidah. Maka musik ini sudah menjadi perdebatan luas di kalangan para ulama sejak zaman sahabat, bukan sejak zaman sekarang. Yang namanya ayat wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liudilla an sabilillah. Ini perdebatan ayat ini, lahwal hadis itu artinya apa? Sejak zaman dulu. Memang Ibnu Abbas mengatakan itu musik, tetapi Ibnu Mas'ud tidak sepakat. Artinya ada perbedaan situ. Kok dikatakan ijma? Ijma itu kalau seluruh ulama sepakat. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan tidak demikian, tergantung untuk apa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya jilid 2 bab sama mengatakan apa? Yang namanya nyanyian itu kalamun hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Suatu perkataan kalau dia baik berarti baik, kalau dia buruk berarti buruk. Yaitu tergantung isinya, cara menyampaikan, ya. Kemudian macam-macam lah, itu akan melingkupi. Dan di HPT juga dimasukkan ke dalam bab fikih. Makanya di dalam HPT itu ada hukumnya, ada 3. Bisa jadi dia itu wajib, bisa jadi dia itu makruh, bisa jadi apa sunnah, tergantung posisi, atau mubah, tergantung posisi. Kalau dia itu untuk memang kejelekan, keburukan, ya haram. Ya, misalnya haram. Kalau dangdut koplo apa yang sekarang yang nggak karu-karuan itu, ya haram itu. Tapi kalau untuk yang baik-baik, Mars Muhammadiyah, Mars apa macam-macam ya, Aku Indonesia Raya, silakan saja. Bahkan kalau di dalam Ihya juga disebutkan apapun, perbuatan apapun di Ihya, jelas sekali Ihya, banyak sekali, berapa halaman khusus bab namanya, bisa dibuka di sana, bab sama. Dibilang ini segala sesuatu bahkan yang yudilla an sabilillah, yang dapat menyesatkan orang ke jalan Allah, itu bisa haram semuanya. Termasuk Anda ngaji, baca Quran. Akan Quran itu bagus, ini kata Ghazali loh. Baca Quran itu sangat baik ya, tapi senang asik, dia nggak sholat subuh lewat, ya. Baca Quran aja, nggak boleh, haram jadinya. Padahal ini bagus Quran itu. Bahkan perbuatan baik pun kalau itu bisa menjurus kepada kebatilan, haram. Kalau bahasa kita sekarang lah, kalau yang sekarang yang di masyarakat lah umumnya, surat Fatihah namanya kan, ini bagus surat Fatihah, siapa yang bilang surat Fatihah bagus? Tapi digunakan untuk nyantet. Bisa loh, poso 40 dino, poso pati geni, sing diwaca surat Fatihah setiap malam, ya ada loh. Atau surat Yusuf, surat yang bagian apa itu, potong ayatnya ditulis, poso ini nanti tulis saja taruh di peci. Untuk apa? Mahabbah. Mahabbah itu untuk apa? Pengasihan, jaran goyang. Ini kan ayat Al-Quran itu, ya. Tapi jadi haram karena untuk perdukunan. Maka benar kata Al-Ghazali, hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Tergantung untuk apa. Maka ini persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Karena ini persoalan fikih, maka yang ada adalah toleransi. Yang mengatakan musik haram silahkan, nggak usah punya HP. Ding 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 ding. Dengar lagi lagu ceramah, musik haram, ternyata yang pun ada musiknya, ya kan? Jadi ya karuan gitu kan. Ya. Nonton TV dikit-dikit ada musiknya, ya kan? Nyetel radio ada musiknya. Lagi lewat kanan kiri jalan pada musik, jadi kita tutup aja karena kita mendengarkan yang haram terus kan. Ya silakan, yang mengatakan haram silakan, itu fikih, kita toleransi. Yang mengatakan boleh sesuai dengan dhabit tertentu, sesuai dengan standar tertentu, ya silakan, ya gitu saja, selesai urusan. Seperti halnya Imam Ghazali, seperti halnya siapa? Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Ibnu Hambal, berbeda dengan Imam Hanafi. Ya biasa saja gitu.
nggak usah ribut, apalagi sampai mengkafirkan. Maka orang yang mengkafirkan persoalan furu' fikih berarti dia belajarnya belum tuntas, karena dia nggak paham ini masuk ranah apa. Kekacauan kita yang muncul saat ini karena tidak bisa mengklasifikasikan ini ranah fikih, ini ranah akidah. Nggak bisa diklasifikasikan seperti itu. Ulama kita dulu membuat ini fikih, ini akidah, ini apa, ini tasawuf. Itu ada tujuannya supaya kita tuh jelas melakukan pendekatan terhadap suatu persoalan, supaya nggak kacau. Kalau gini kan jadi kacau, persoalan fikih ditinjau dari persoalan akidah, jadi kafir semua. Yang beda kafir semua. Dan ini bahaya. Dan aslinya yang berhak mengkafirkan itu bukan kita, tetapi qadhi atau pemerintah atau hakim. Pernah terjadi di Mesir, namanya Nasir Hamid Abu Zaid. Dia itu mengatakan Quran produk budaya. Alah, ini rame itu, rame sekali di Mesir itu, Muntat Sakofi. Bahwa kalau produk budaya berarti Al-Quran itu buatan Muhammad, macam-macam lah. Kata Nasir Hamid, bukan begitu loh. Quran kan pakai bahasa Arab kan menyesuaikan budaya. Berarti Quran kan produk budaya sesuai menyesuaikan bahasa Arab. Wah, rame, ada yang nggak setuju dan sebagainya. Hanya ada yang mengatakan bahwa ini kafir Nasir Hamid Abu Zaid. Laporkan ke pengadilan, cek, panggil Nasir Hamid, panggil saksi-saksi itu semuanya. Akhirnya setelah itu diputuskan, ternyata memang benar dia itu melenceng. Diketok palu, Nasir Hamid Abu Zaid kafir, stop. Ya kan, apa yang terjadi? Dia harus pisah dengan istrinya. Implikasinya ke sana. Harus pisah sama istrinya. Harus dipisahkan. Maka Nasir Hamid waktu itu, wah saya enggak, ini kan ijtihad saya, ini enggak mau saya dikafirkan, apalagi suruh menceraikan istri saya, enggak mau. Lari dia ke Belanda. Ngasar di Leiden sana. Belanda. Ya. Ini yang mengkafirkan siapa? Pengadilan. Dulu pun sama, yang berhak mengkafirkan itu pengadilan, karena ini terkait dengan hukum. Maka di dalam fikih ketika ada yang kafir mengkafirkan, nanti ada namanya istitabah. Apa istitabah? Ditangkap, dikasih waktu untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat selama sekian hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 40 hari sebagainya, maka dihukum. Hukumannya tergantung imam, takzir, tergantung imam. Dalam tataran tertentu bisa dihukum mati. Seperti siapa? Al-Halaj. Ya, Syekh Siti Jenar kalau di Indonesia ya. Karena dianggap kafir, di pendapat kamu dipanggil sebagai pengadilan, dia tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Padahal para fuqaha mengatakan ini melenceng, akhirnya dihukum mati ya, dipanjung. Al-Halaj juga sama, di pengadilan disidang oleh Wali Songo. Ya Al-Halaj, Syekh Siti Jenar disidang sama Wali Songo dan dia bersikukuh, ini pendapat saya. Akhirnya Wali Songo memutuskan pendapat Anda kafir dan Anda akan dijatuhi hukuman mati. Tapi waktu itu masih kerajaan Majapahit, belum ada kerajaan Demak. Maka apa kata Wali Songo? Karena ini yang memutuskan hanya kerajaan Islam, kita tunggu sampai kerajaan Islam berdiri. Kasih waktu sampai kemudian kerajaan Demak berdiri beneran. Rapat lagi Wali Songo, panggil lagi Syekh Siti Jenar, diputuskan karena dia musammim ya, dia bersikukuh terhadap pendapatnya. Maka para ulama mengatakan pendapatnya Syekh Siti Jenar itu mirip dengan pendapatnya Al-Khalaj di Baghdad. Al-Khalaj di Baghdad dihukum panjung, maka Syekh Siti Jenar dihukum panjung. Akhirnya di pengadilan kerajaan Demak pada waktu itu dia dihukum panjung. Yang menghukum siapa? Negara. Bukan kemudian waktu Wali Songo mengatakan kamu kafir, kemudian Wali Songo menghukumi dia, enggak. Karena tidak bisa memutuskan itu. Jadi perkara kafir muslim itu tidak sederhana. Maka kita tetap akan selalu menolak kalau ada KTP dituliskan agama Islam. Kan sekarang ya ada agama ya dihapus itu nggak boleh, itu terkait identitas. Dan kafir muslim itu terkait dengan identitas, nanti terkait dengan perkara-perkara fikih, maka di KTP tidak perlu dihapus. Itu akan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendudukkan persoalan. Yang fikih didudukkan ke persoalan fikih, yang akidah didudukkan ke perkara akidah, supaya kita tidak saling kafir mengkafirkan. Terakhir, sesuai dengan hadis ini, akrim ulama, ada pendapat ulama yang mengatakan luhumul ulama'i masmumun.
daging para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Dengan ulama yang berbeda pendapat, jangan mencela, jangan mencaci, jangan menghina, apalagi sampai mengkafirkan. Tidak boleh. Jika kita lakukan, hati-hati. Luhumul ulama masmum. Daging para ulama itu beracun. Nanti kalian bisa kena azab, bisa kena celaka. Hati-hati. Ini pendapat para ulama seperti itu. Maka kita harus hormati ulama. Maka benar, akrimul ulama, hormati. Fa innahum indallahi qurama mukarramun. Karena para ulama ini terhormat dan sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai menyakiti ulama. Kenapa? Karena al ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Dulu ada nabi, sekarang kita nggak punya nabi. Lalu siapa yang jadi pegangan kita? Ya para ulama itu. Maka jangan hina, jangan rendahkan, jangan ejek ulama. Bahaya itu, mereka itu pewaris para nabi. Kalau menghina ulama sama saja dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghina para nabi. Kenapa? Karena dia pewarisnya. Hormati dia. Di dunianya dihormati, karena di sisi Allah dia sangat terhormat dan sangat dihormati. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Silakan sekiranya ada pertanyaan, masih ada beberapa waktu. Monggo. Silakan. Nah, itu nggak ada standarannya. Tidak ada standarannya. Ya monggo. Menjelang puasa itu biasanya karena bisa panitia itu biasanya mendata rumah-rumah berapa yang mau didoakan dan ada bayarnya. Misalnya yang didoakan itu 1 orang 5.000, misalnya keluarga saya 3, maka bayar 15. Nah, ini hukumnya bagaimana? Yang pertama tentang terkaitnya dengan yang pertama, jika di situ ada sajen, nyembelih kambing, kepala kambingnya dipendem, kaki kambingnya dipendem, ya biasanya kata haram. Jika ada sesajen, hukumnya haram. Jika tidak ada sesajen dan hanya berdoa saja, mendoakan orang-orang nenek moyang kita, mau doanya di masjid, mau doanya di pundan, di kuburan, silahkan saja. Asal niatnya mendoakan, boleh. Rabbana firana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dalam Al-Qur'an dikatakan demikian. Dulu kaum muhajirin juga diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Itu justru dianjurkan. Adapun dengan uang, nah ini biasanya tergantung kesepakatan untuk apa. Biasanya panitia kan biasa untuk apa gitu. Tergantung untuk apanya aja itu, dan kesepakatan bersama. Kalau itu menjadi keyakinan dikabulkannya doa, ya jelas nggak bisa. Nggak. Kalau itu sekedar untuk ya kan untuk inilah kas RT atau kas apa, ya mau silakan saja. Gitu. Kan itu untuk kas, bukan karena tidak terkait dengan doa dikabulkan atau tidaknya. Dan biasanya terkait situ. Biasanya hubungannya dengan untuk masuk ke kas biasanya. Bisyarah juga boleh lah, bisyarah yang mendoakan ya silakan lah gitu kan. Ya. Tapi garis bawahnya itu, kalau ada sajen haram. Kalau tidak ada sajen dan hanya mendoakan, silakan. Adapun uang, jika itu hanya sekedar untuk bisyarah atau iuran RT atau apa, ya monggo saja. Wallahu a'lam. Silakan. Tahlilan kemudian atas dasar toleransi itu tahlilan itu nanti hukum bagi orang yang tidak tahlilan itu furuk fikih, dilakukan silakan, enggak silakan. Sekiranya ada orang yang tidak pernah tahlilan diundang kemudian datang, boleh. Saya pun kalau furuk fikih sangat toleransi. Kunut subuh saya di masjid karena jamaahnya Nahdliyin, ya saya kunut. Meskipun kalau di pondok saya tidak kunut, karena ini furuk cabang. Imam Syafi'i pun pernah tidak kunut, gara-gara sholatnya di dekat imamnya makam Imam Hanafi. Padahal Imam Hanafi sudah meninggal, tapi menghormati sang imam. Boleh. Jadi soal furuk cabang itu lentur sajalah.
diundang yasinan karena di situ masyarakat yasinan, ya silahkan gitu aja. Karena ini furu cabang. Jadi tidak punya implikasi apapun. Aman misalnya itu, aman. Allahu a'lam. Sama kenduran itu kan cuma makan-makan saja, kecuali ada sajen. Ya, saya garis bawahnya di sajennya itu. Kalau ada sajen haram. Kalau hanya makan-makan doa bersama, ya monggo saja lah. Kayak kita habis ini ada Jumat berkah ya. Jumat berkah ada yang mengatakan bid'ah itu. Enggak bid'ah, tenang aja, aman. Jumat berkah kita makan bersama habis sholat Jumat itu di masjid itu suatu hasanah ya, ada makan kan, makan bareng ya silakan saja. Kenapa harus tiap Jumat? Kenapa setelah sholat Jumat? Kenapa nggak sebelumnya? Itu kan sekedar kesepakatan saja lah, nggak apa-apa lah, boleh. Sama kayak kita ke kantor jam 7 jadwal masuk, nggak boleh bid'ah kok jam 7 setiap hari. Itu namanya istiqomah, mengistiqomahkan sesuatu yang tidak ada seperti Rasul. Ke kantor tuh sekarang jam 7, besok jam 8, besoknya jam 6. Jangan urut, ya nggak bisa kacau balau lah kayak gitu. Ini kita buat tangdim itu peraturan sistem itu biar rapi saja sesuai dengan maslahatin gitu. Jadi mau ngomong kerja, termasuk juga kenduran tergantung tujuannya, apanya dan sebagainya. Kalau ada sajian haram, karena sajian itu untuk jin. Nah, kita nggak boleh nyembah-nyembah ataupun berkolaborasi dengan bangsa jin. Mereka punya dunia, kita punya dunia sendiri. Wallahu a'lam. Allah. Apa tuh? Tumpeng. Ya, tidak boleh haram. Karena dia berkeyakinan sesuatu itu punya madarat atau maslahat. Dalam Al-Quran dikatakan ketika orang dulu itu menyembah berhala, ditanya, kamu ngapain menyembah berhala? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebabnya kan itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Nah, jadi nggak boleh. Nah, ini sama-samar ini. Ini sama-samar. Karena selama dia masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kan dia masih muslim. Tapi ini samar-samar, makanya hati-hati perkara syubhat. Kalau makanya simbolnya gimana? Makanya ada cara satu. Kalau kita makan-makan dengan tidak ada keyakinan apapun, santai saja. Kan itu tergantung orang ya. Innamal a'malu binniyat. Dulu Wali Songo kan niatnya nggak kayak gitu. Niatnya bukan untuk cari berkah, tapi sedekah. Ayo bareng-bareng orang miskin kumpulin di masjid alun-alun, acara mulut Nabi, sekatenan, syahadatain kan, sekaten kan artinya di syahadatain di bulan Maulud untuk memperingati kanjeng Nabi Muhammad. Wah, buat acara besar kan gitu, karnaval lah bahasa kita itu kan, karnaval. Nanti setelah itu ada sedekah untuk orang-orang miskin, tapi buat acara rebutan kan itu. Lah belakangan kemudian jadi mistis gitu. Jadi kalau kita kembali ke niat awal, makan bareng-bareng, nggak punya niat apapun, tidak punya keyakinan apapun dari makanan yang kita makan, ya nggak ada masalah. Yang gitu. Cuman yang masalah kalau kemudian punya keyakinan bahwa saya makan ini nanti kalau kita simpan akan begini, kalau kita makan ini nanti akan menimbulkan begini, itu nggak bisa. Karena yang fa' wa yadur itu hanya Allah. Adapun selain Allah itu la yang fa' wala yadur, tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Maka Rasulullah SAW seperti yang tertuang di dalam Arba'in Nawawi itu dikatakan, lau istama'u, sekiranya manusia dan jin ista'u ala ayyang ta'uka bisya'in la yang ta'uka bisya'in hatta illa qad kataballahu lak wa in istama'at insu wal jinnu ala ayyadurruka bisya'in la yadurruka bisya'in illa qad kataballahu lak rufi al-qalam wajib hasun. Sekiranya kamu wahai seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat manfaat kepada seorang, itu nggak akan bisa membuat manfaat kecuali atas segala sesuatu yang telah Allah tulis. Sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat mudarat kepadamu, nggak akan bisa membuat mudarat kecuali segala sesuatu telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa membuat manfaat dan mudarat. Maka kalau ada yang orang santet santai saja, nggak akan ngasih musibah, nggak akan ngasih bahaya, mudarat hanya Allah. Makanya di hadis ini disebutkan lau istamatin insu wal jindu, jika jin dan manusia itu kumpul, karena dukun yang biasa membuat mudarat,
Membahayakan itu biasanya ke dukun ya, tukang santet itu kerjanya semuanya dan jin. Makanya di sini digabung, dikumpulkan. Kalau istamin insu wal jinnu, manusia jin kumpul untuk membuat mudarat. La yang fauqa bi syai'in laqad kataballahu lak. Enggak akan bisa kecuali kalau Allah tuliskan. Jadi kita iktimatnya, keyakinan kita itu hanya Allah. Jangan kepada benda itu tidak diperkenankan. Haram. Wallahu a'lam. Yang menjadi polemik sebenarnya kita sebagai kita sering tidak mengadakan. Terus misalnya kita sering ikut tahlilan atau Muhammadiyah. Nah, tergantung kalau gitu. Sekiranya Kita sebagai keluarga Muhammadiyah tadi ya, lihat maslahat saja. Kalau mereka sudah tahu kita Muhammadiyah nggak tahlilan, nggak diundang, ya wis ora diundang teko nyuruh mangan gitu. Memang mangan. Nah, kalau diundang itu datang, nggak diundang kan nggak diundang kok datang, nanti dikira cari makan gitu. Lihat maslahat saja. kita itu kita kan nggak sering mengadakan. Misalnya kita kan kita Ya, lihat maslahat saja. Kalau sekiranya maslahat itu, masyarakat sudah tahu kita Muhammadiyah dan nggak datang pun nggak apa-apa, ya nggak usah datang. Daripada datang nanti dia nggak wah butuh rumahan kok, orang tua nggak bisa tahlilan diri, tahlilan wong kan datang. Giliran diri sendiri cuma nggak buat tahlilan, cari makan aja ini. Kalau orang ngomong gitu dan kita nggak datang, juga orang sudah paham udah mafhunya nggak usah datang. Tapi kalau burung undang tahlilan tuh apa aja datang. Suruh doain aja supaya nggak di masyarakat. Nah ini kan malah harus datang mulai gini kan. Jadi yang tahu Anda sendirilah. Mau datang atau enggak itu Anda yang tahu. Karena maslahatnya kan masing-masing. Setiap daerah kan punya ciri khas, punya sosiokultural masing-masing. Intinya soal buruk lentur, jangan kemudian kaku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam pembangunan masjid atau sekolah dikehendaki oleh panitia potongan besinya itu ditanam di dalam tanah. Terus setiap malam Jumat itu dibacakan Yasin. Yang saya khawatirkan dengan orang ini gitu. Ini karena besinya ditanam di dalam tanah terus dibacakan pekan, khawatirnya dia pikir mudah-mudahan karena wasilah ini lancar. Bagaimana menjelaskan? Ya itu memang iya, itu tabarukan ya. Kita doa dengan surat Yasin, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan ini lancar. Dengan baca surat Yasin ya Allah saya berdoa mudah-mudahan ini kuat. Dengan baca surat Yasin ya Allah saya berdoa mudah-mudahan itu boleh. Karena tanam besi di dalam tanah terus saya sampai di musim belum ini besinya jangan dikeluarin dulu. Potongan besi. Bukan ini. Wah itu saya nggak tahu kalau itu tuh. Wah ada juga ya. Baru pertama kali. Iya itu harus dipahamkan aja. Itu hanya kita harus berdoa dan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan. Yang penting kita tidak yakin bahwa besi itu punya manfaat apapun itu aja. Tapi kalau kita hanya doa biasa dan baca surat Yasin, ini besi saya tanam sekedar simbol, sekedar seremonial untuk berdoa, tapi intinya itu nggak punya pengaruh apapun. Cuman kita berdoa dan baca surat Yasin, ya Allah mudah-mudahan cepat selesai masjid ini, kuat kokoh, nggak apa-apa. Jadi yang dipahamkan adalah bahwa besi yang ditanam itu sekedar simbol saja, tidak memberi manfaat ataupun mudarat. Itu saja simbolnya itu. Baik, cukup ya? Sudah setengah 8. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmata min indik innaka 'ala kulli syai'in qadir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.